Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maurentiana Yolin Pratama, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel hewan. Yang paling pertama kita harus mengetahui pengertian sel hewan. Nah, pengertian sel hewan itu sendiri merupakan bentuk sel eukariotik yang menyusun jaringan pada hewan. Sel ini memiliki keunggulan yaitu dalam membuat duplikat secara mandiri dengan cara pembelahan sel. Sel hewan memiliki beberapa bagian. Yang pertama, membran sel, sitoplasma, retikulum endoplasma, mitokondria, mikrofilamen, lisosom, peroksisom atau badan mikro, ribosom, sentriol, mikrotubulus, badan Golgi, nukleus, nukleolus, nukleoplasma, dan yang terakhir membran inti. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama tentang membran sel. Nah, membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein atau lipoprotein, kolesterol, dan lemak atau lipid. Pada bagian ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur mineral dan nutrisi yang berada di dalam maupun di luar sel. Organel membran sel ini memiliki berbagai fungsi, di antaranya yang pertama, mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral. Yang kedua, sebagai pembungkus atau pelindung sel. Yang ketiga, menerima rangsangan dari luar. Dan yang terakhir, tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti dengan gel. Organel ini memiliki dua proses fase bentuk, yaitu fase gel atau cair, fase sol atau padat. Cairan ini terdapat di dalam nukleus yang disebut dengan istilah nukleoplasma. Organel sitoplasma ini berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme. Yang ketiga, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berperan tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar dapat melekat pada ribosom. Nah, fungsi organel retikulum endoplasma adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sintesis protein. Yang kedua, sebagai tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak. Yang ketiga, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel. Yang terakhir, sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Yang keempat adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang ada dan berguna sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran yang lekuk-lekuk yang biasa disebut dengan istilah kristal. Glukosa adalah oksigen saling bekerja sama dalam proses pembentukan energi. Mitokondria adalah organel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi yang lainnya. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai respirasi seluler dan sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Yang kelima adalah mikrofilamen. Mikrofilamen adalah organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan miosin. Organel ini memiliki kemiripan dengan organel mikrotubulus, tetapi ada yang membedakan pada tekstur dan ukurannya. Mikrofilamen memiliki tekstur yang lembut dan mempunyai ukuran diameter lebih kecil. Fungsi organel ini yaitu berperan sebagai pergerakan sel endositosis dan eksositosis. Yang keenam, lisosom.
Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan untuk dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Lisosom terdapat pada sel eukariotik. Lisosom memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Yang kedua, sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis. Yang ketiga, sebagai penghancuran organel sel yang telah rusak atau autofagi. Yang keempat, sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel. Yang ketujuh adalah periksisom atau badan mikro. Periksisom adalah organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase. Hal tersebut berfungsi untuk menguraikan peroksida atau H2O2 atau metabolisme yang bersifat toksik yang dapat merubah air dan oksigen yang berbahaya pada sel. Organel peroksisom ini banyak ditemukan di sel hati dan ginjal. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi lemak menjadi karbohidrat dan mengurangi peroksida atau H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik. Yang kedelapan adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki tekstur padat dan kecil dengan ukuran diameter 20 nanometer. Organel ini terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom. Ribosom bekerja sebagai menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino pada saat proses translasi. Di dalam sel ribosom terdapat terikat yang berada pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sintesis protein. Yang kesembilan, sentriol. Sentriol adalah struktur organel yang memiliki bentuk tabung organel dapat ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini juga dapat mengambil peran dalam pembelahan sel dan dalam pembentukan silia dan flagela. Selain itu, sepasang sentriol mampu membentuk struktur gabungan yang disebut dengan istilah sentrosom. Sentriol memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, berperan sebagai bentuk silia dan flagela dan sebagai proses pembelahan sel dalam pembentuk benang spindle. Yang ke-10, mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma dan dapat ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini berbentuk silindris panjang yang berongga. Organel ini memiliki ukuran dengan diameter kurang lebih 12 nanometer dan diameter luar 25 nanometer. Selain di hewan, organel juga dimiliki oleh sel tumbuhan yang sama persis oleh hewan. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk melindungi sel. Yang kedua, untuk memberi bentuk sel. Yang ketiga, berperan sebagai dalam pembentukan flagela, silia, dan sentriol. Yang ke-11 ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini sangat berperan penting, yaitu mempunyai fungsi ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kantong pipih yang berukuran kecil hingga besar dan terikat oleh membran.
Setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi. Organel ini mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk memproses protein. Yang kedua, membentuk lisosom. Yang ketiga, untuk membentuk membran plasma. Dan yang keempat, membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi. Yang ke-12 adalah nukleus. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Proses ini mulai dari metabolisme hingga ke pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang bentuknya DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Organel ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tempat terjadinya replikasi. Yang kedua, sebagai menyimpan informasi genetik. Yang ketiga, untuk menjaga integrasi gen-gen. Yang keempat, mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Yang kelima, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang ke-13 adalah nukleolus. Nukleolus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini bertanggung jawab dalam pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Organel ini mempunyai fungsi sebagai bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Yang ke-14 adalah nukleoplasma. Nukleoplasma adalah organel yang memiliki tekstur padat yang berada di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung serat, kromatin yang padat dan membentuk kromosom. Selain itu, organel ini bertugas untuk membawa informasi genetika. Yang ke-15 adalah membran inti. Membran inti adalah elemen struktural atau nukleus yang membungkus keseluruhan organel. Selain itu, organel ini sebagai pemisah antara sitoplasma dan daerah inti. Organel ini bersifat tidak permeabel, sehingga sebagian besar molekul yang membuat nukleus membutuhkan pori inti. Dengan begitu, membran nukleus mampu melintasi membran. Membran inti memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melindungi inti sel atau nukleus dan sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Oke, sampai di sini pembahasan saya tentang sel tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.